Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan paket satu unit yang kemarin saya bilang pas unboxing ada yang ketinggalan gitu ya. Ini adalah satu unit headphone dan dari Vivo. Harganya udah murah banget sekarang. Kita langsung aja mulai proses unboxingnya. Buat kalian yang berminat nanti sama HP-nya, untuk cara transaksinya bisa cek di kolom deskripsi. Kita langsung aja mulai ya teman-teman. Untuk belinya saya nggak beli di Tokopedia atau apapun ya teman-teman, cuman untuk perdana awal-awal saya transaksi saya memang pakai Rekber ya, untuk menjaga keamanan dan juga keamanan dari seorang yang bakalan saya bakalan order gitu, yang akan jadi tempat saya order unit gitu. Soalnya saya kan memang prosesnya jualan gitu ya teman-teman. Jadi HP-nya saya kalau awal-awal pasti kita Rekber. Kalau udah saya percaya, udah kayak gini, saya udah langganan, jadinya saya udah percaya dan via transfer terlebih dahulu seperti biasa ya teman-teman. Ini HP-nya Vivo Y22 ya. Untuk packingnya standar aja, nggak bisa dibilang tebel banget. Tapi kita harus cek ya, semoga aja isinya nggak kenapa-napa. Soalnya saya juga pernah dulu, udah pernah saya buat videonya juga, pesan HP Samsung kalau nggak salah pada waktu itu, dan HP-nya malah jadi dua, pecah jadi dua ya teman-teman. Ya untungnya ke belakang ini udah jarang sih saya dapat paket yang pas minus gitu nyampe nya di gambar itu. Ini akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah aman-aman aja. Ini untuk HP-nya. Untuk HP Vivo Y22 tampilannya udah kayak gini ya, dual kamera boba kayak gini. Untuk spesifikasinya di sini kamera 50 megapiksel, baterainya 5000 mAh. Kemudian pakai chipset MediaTek Helio G85. Berhubung ini HP cas, jadi cas yang 18 watt di sini nggak ada ya teman-teman. Tapi bawaannya emang ini. Ini varian RAM 4 dengan internalnya 64 GB, warnanya Starlight Blue. Kita langsung aja buka HP-nya ya. Ini warna blue-nya itu di sini cukup gelap ya teman-teman, nggak seperti yang kita bayangin blue-nya yang pas bener-bener biru gitu ya. Jadi yang blue tuh kayak gini warnanya. Untuk kelengkapannya di sini HP box ya, saya dapatnya nggak ada lapa-lapa. Di sini cuman case bawahan yang udah kuning kayak gini ya teman-teman. Jadi HP-nya ini dia HP-nya ya. Kita langsung aja coba cek untuk kemulusannya di sini. Untuk tingkat kemulusannya di HP ini, untuk bagian belakang di sini mulus banget ya teman-teman. Desainnya juga oke tuh, kayak hitam tapi sebenarnya biru gitu ya. Tadi kita udah baca kan. Untuk bagian belakang di sini mulus, cuman di bagian frame kameranya di sini ada kayak bekas lecet tipis gitu ya teman-teman, mungkin bekas saku ataupun bekas case-nya. Untuk bagian samping kiri sini aman, bawah juga aman. Nah ini dia, untuk ini ternyata ada lecet ya teman-teman di sini ya. Ini bekas jatuh kayaknya teman-teman nih. Kalian kelihatan nggak sih? Ini bekas jatuh ya teman-teman. Ini dent, bekas jatuh. Untuk bagian samping kiri di sini aman, bagian atas juga aman. Jadi untuk tingkat kemulusannya minusnya di sini ya teman-teman. Sama bagian frame kameranya ada lecet tipis-tipis. Dan gini ya, anggaplah karena ada bekas jatuh kayak gini, kemulusannya di 92% aja. Untuk lain-lainnya aman ya teman-teman. Desain HP-nya enak, udah mengkotak. Ini rilisan tahun 2022 ya teman-teman. Untuk bagian pojokannya di sini dibuat kayak agak bundar kayak gini, jadi nggak lancip ya, pas dipegang juga enak gini ya teman-teman. Untuk HP Vivo Y22 nya di sini saya sering banget ya ready HP ini ya, HP Vivo Y22, karena memang untuk di daerah saya HP ini cukup laris. Sekalipun sekarang udah banyak varian terbaru kayak Vivo Y17s dan Y27 gitu, yang modelnya hampir mirip kayak Vivo Y22 di sini. Tapi HP ini masih cukup lumayan laris ya. Ya tentunya nanti harganya udah murah ya teman-teman, karena udah ada pesaing barunya gitu ya, HP barunya di HP ini. Oh ya, untuk HP ini bobotnya enak sih ya, nggak bener-bener berat. Sekalipun udah besar kayak gini, HP-nya
berbobot di 190 gram dengan ketebalannya di 8,4 mm. Desainnya udah cakep banget, pakai plastik ya teman-teman. Untuk peletakannya seperti biasa, di bagian bawah di sini ada speaker, ada port charger, mic dan juga port headset. Kemudian di samping kiri di sini kosong, aman, nggak ada apa-apa. Di sini tempat SIM-nya udah triple slot, dan bagian samping kanan ada tombol power sekaligus fingerprint, dan di sini ada tombol volumenya teman-teman untuk HP Vivo Y22 di sini. HP-nya enak banget, dimensinya juga ya memang sekalipun HP ini cukup lebar sih ya, tapi lebarnya itu standar, gak bener-bener yang lebar banget gitu ya. Kita beralih ke bagian depan teman-teman. Untuk desainnya udah kayak gini seperti biasa, rilisan tahun 2022, HP mid-range-nya, dan sekarang udah kayak jadi HP entry level. Untuk harga secondnya sekarang udah murah di 1 jutaan aja. Dulu barunya di sini kalau nggak salah 2 juta, harga terakhir 2.100.000 ya teman-teman. Dan untuk HP ini desainnya masih pakai water drop, ngeponi kayak gini, bukan yang punch hole titik itu, dan bezelnya juga cukup tebel karena harganya cuma 2 jutaan ya. Udah standar, apalagi sekarang harganya cuma 1 jutaan, 1 juta yang rendah gitu ya teman-teman untuk saat ini. Dan HP-nya udah lumayan oke sih untuk HP Vivo Y22 di sini. Ya untuk layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,55 inch, panelnya pakai IPS LCD, untuk resolusinya pakai HD aja, HD plus ya teman-teman. Untuk tingkat kecerahannya di 530 nits. Jadi untuk HP ini standar lah untuk tingkat kecerahan, dan ketajaman warnanya juga udah lumayan ya teman-teman. Ya sebelum kita lanjut ke spesifikasi bagian dalamnya, kita hidupin fingerprint dulu sekaligus untuk ngecek fingerprint aman atau tidak, berhubung ada bekas jatuh kayak gini ya teman-teman. Selesai kita hidupin fingerprintnya ya teman-teman, dan fingerprintnya masih lumayan oke teman-teman. HP yang udah berumur 1 tahun di sini masih aman, untuk fingerprintnya juga mantap. Cuman memang untuk tombolnya di sini kayak ada yang sedikit ini udah ya, kayak yang apa namanya, nggak bener-bener kokoh gitu, cuman masih klik banget, masih enak banget ya teman-teman. Untuk tombol-tombolnya masih aman semua. Kita lanjut ke bagian ini dulu, kita cek IMEI terlebih dahulu ya teman-teman. Buat kalian yang mungkin nantinya berminat lah ya sama HP ini, kalian bisa cross check ini dia untuk IMEI-nya ya, 7297 untuk bagian belakangnya ya teman-teman. 4 nomor di belakang itu udah menentukan yang di depan juga ya. Jadi IMEI di HP ini udah cocok. Untuk layarnya aman, no shadow, nggak ada shadow sedikit pun, cuman ini aja lah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian tentang ponselnya di sini. FunTouch OS-nya udah 13, udah upgrade ya. Perdana rilis HP ini FunTouch OS-nya masih 12, dan versi Android-nya juga masih 12. Di sini udah 13, udah naik ya teman-teman. Prosesornya di sini pakai octa-core 2,0 GHz, RAM 4, ada extended RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB teman-teman. Untuk chipsetnya tadi udah kita baca di sini ya teman-teman. Untuk chipsetnya pakai MediaTek Helio G85. HP chipset MediaTek Helio G85 di sini masih cukup lumayan eksis di tahun ini, masih banyak lah ya yang pakai tipe-tipe terbaru. Jadi untuk main game di HP ini udah cakep banget, baterainya udah 5000 mAh, jadi cukup awet kalau dibuat main game dan semacamnya. Apalagi kalau cuman medsosan dan lain-lain, baterai di HP ini cukup tangguh banget ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba cek speaker dulu ya teman-teman. Kita hidupin wifi dulu. Ini dia untuk speakernya ya teman-teman. Kita langsung coba fullin. Untuk tingkat kenyaringan di HP ini udah mantep banget ya teman-teman ya. Sekalipun memang standar aja, nggak bassnya nggak bener-bener oke banget, tapi udah standar, udah enak didengar ya teman-teman. Untuk HP ini scrolling juga enak banget lah ya. Di HP ini udah mantep teman-teman. Apalagi untuk layarnya, kita coba nonton video dulu. Menurut saya pribadi untuk HP ini, untuk tingkat ketajaman warnanya udah lumayan ya teman-teman. Sekalipun pakai panel yang IPS LCD dengan resolusinya hanya di HD plus aja, HP ini udah cukup banget sih ya buat nonton dan semacamnya. Untuk tingkat kecerahan warnanya juga udah lumayan standar teman-teman. Ya kalau semuanya kalian lihat videonya di sini agak buram ya, mungkin efeknya dari
paketan saya ya teman-teman, ataupun wifi di rumah saya yang kurang oke ya teman-teman, jadinya kelihatan ada agak buram-buramnya di awal. Dan ini udah kelihatan cukup lumayan ya teman-teman buat nonton film dan semacamnya. Untuk tingkat kecerahan di HP ini saya rasa udah standar dan enak banget untuk kalangan kita yang budgetnya minim gitu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke bagian terakhir yaitu di kamera, kita coba dulu buat rekam audio bagian bawahnya ya teman-teman, takutnya nanti kita pasarin malah minus, gak bisa mic bawahnya ya, mic kirim gitu ya. Kita langsung aja coba seperti ini di sini. Jangan lupa subscribe channel By Dawi Gadget, jangan lupa subscribe dan notifikasi loncengnya. Oke, ini udah selesai, kita langsung aja cek teman-teman. Kadang kalau mic bawah ataupun mic kirim saat telepon itu mandiri, kita buat rekaman kayak gini ataupun ngerekam video biasanya nggak masuk. Kalau di sini masuk artinya speaker udah aman ya teman-teman. Speaker bawah maksudnya. Channel By Dawi Gadget. Channel By Dawi Gadget. Oke, untuk speaker udah aman ya, bagian bawah berfungsi dengan baik teman-teman. Lanjut kita ke bagian kameranya di sini. Untuk bagian belakang di sini kamera dual kamera di 50 megapiksel untuk kamera utamanya, kemudian 2 megapiksel untuk kamera makro. Dan untuk bagian kamera selfie-nya sendiri cuman di 8 megapiksel, tapi udah standar sih ya, bukan cuman. Untuk 8 megapiksel kamera selfie itu masih lumayan lah untuk tahun ini ya teman-teman, dan saya rasa masih cukup worth it lah HP ini untuk kita cari di tahun yang akan datang teman-teman. Kita langsung aja coba foto-foto di sini ya teman-teman. Kita coba foto ini aja, foto dashboardnya aja ya teman-teman. Oke, kini masih minta izin ya. Oke, langsung aja kita foto, kemudian kita pakai potret. Setelah potret kita pakai malam, ini yang penting udah ke foto aja ya, kita nggak pakai ini. Dan yang terakhir kayaknya ini ada 50 megapiksel, kita coba. Ini yang 50 megapiksel untuk yang terakhir teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut lihat tadi hasilnya, kita coba videonya dulu. Untuk videonya di sini mentok di 1080 ya teman-teman, udah full HD di 1080 per 30 fps kelihatan kan ya di sini, dan ada juga resolusinya di 720 30 fps. Untuk kamera selfie-nya kayaknya hasil ataupun resolusinya sama ya teman-teman, di 1030 kayak gini ya teman-teman. Oke, udah mantap. Kita coba foto selfie aja dulu lah ya teman-teman. Kita coba foto selfie dan hasilnya seperti apa teman-teman. Ini kita foto aja. Oke, ini saya belum mandi ya, tadi habis ada kegiatan ya, dimaklumi aja muka jelek saya ya teman-teman. Ini untuk kamera selfie-nya 8 megapiksel, detailnya masih lumayan cakep ya, HP Vivo udah nggak diraguin lagi ya teman-teman. Kemudian ini untuk kamera 50 megapikselnya, detailnya masih lumayan, tapi kalau udah di zoom kayak gini udah ada sedikit buram-buram ini ya teman-teman. Kemudian kita coba di sini, ini mode malam. Untuk mode malamnya lebih oke ya teman-teman. Di sini nggak ada buram-buramnya, lebih oke lah karena memang posisi pencahayaan di sini nggak begitu oke. Di sini untuk kamera apa? Ini kamera potret. Ini kamera potret. Untuk kamera potretnya di sini tingkat kecerahannya lebih cerah ya teman-teman. Oh, nggak lebih cerah yang malam. Yang potret masih lumayan di bawahnya dikit, tapi untuk resolusinya kayaknya lebih oke lah ya, lebih oke yang malam. Kalau pencahayaannya lebih terang pastinya yang potret ini pasti lebih ini ya teman-teman tuh. Tapi detailnya masih lumayan yang ini sih sebenarnya sama yang mode malam. Mode malam ini efeknya lebih diperkuat gitu ya teman-teman. Dan ini mode autonya. Untuk mode auto aman ya teman-teman ya, kita fotonya juga sembarangan sih ya. Dan ini masih oke tuh, ngezoomnya nggak ada ngeblur untuk mode autonya, sama kayak punya yang ini ya teman-teman tuh. Oke, untuk kamera di HP ini udah saya rasa mumpuni banget ya teman-teman untuk buat kalian sendiri. Untuk perekaman videonya 1080 30 fps. Untuk kameranya 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Udah cakep banget sih ya. Untuk harganya saat ini di postingan Facebook, kita lihat di marketplace seperti ini, postingannya kisarannya di angka 1 jutaan teman-teman. Dan untuk HP ini saya jual HP dos dengan kondisi ada bekas jatuh di sini. Jadi minusnya di bekas jatuh ini aja ya teman-teman tuh ya.
di bagian pojok sini aja, di pojok kiri bagian bawah. Di sini saya jual 1.100.000 HP plus dos ya teman-teman, udah murah ya. 1.100.000 aja buat kalian yang mungkin berminat. Jangan lupa cek di kolom deskripsi untuk cara ordernya. Mungkin sekian untuk video unboxing kita kali ini. Semoga kalian gak bosan sama channel ini, dan jangan lupa subscribe dan notifikasi loncengnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.